Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita sudah melihat kesempatan Tuhan yang ada kejadian yang kita lihat kepada Tuhan supaya tahu dan menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati kita Tuhan dan baik Halo, oke, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam hidup sebagai jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa selamat dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak bisa selamatkan. Itu 3 ayat 36 Yohanes 14 ayat 6 sudah berkata dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah pertolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar satu Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya, saya dan saudara yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memberkati kita mantap. Dan juga Alkitab mengatakan dengan hati percaya dan dibenarkan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Soalnya kekuatan Tuhan, kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman kita menyertai diri kita dalam menjalani kehidupan. Dan di bulan-bulan Natal ini kita sudah paling dengan firman Allah. Dan saat ini saya belum masih dalam membawakan firman Natal. Saya sedang membaca apa yang tertulis dalam firman Allah. Sebelumnya sedang berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kiranya Tuhan hadir kami untuk mengubah kehidupan kami sesuai dengan apa yang diharapkan dari firman itu. Karena kami tahu Tuhan kekuatan kami tidak apa, tetapi kami mau taat kepada Tuhan, kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan untuk hidup kami. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja untuk Tuhan menjadi pemimpin di dalam hati kami Bapak surga. Sehingga hikmatmu mengalir, kuasamu mengalir, kemampuanmu mengalir bagi setiap kami. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dalam dunia yang fana ini. Bersama dengan Allah. Perkara yang terima kasih, kami yakin dan kami percaya kepada kami Roh Kudus hadir untuk menerangkan firman dalam hati kami dan sekaligus menanamkan firman itu dalam setiap hati dan di dalam kami. Sehingga firman-Mu akan mempengaruhi kehidupan kami dan kami dapat mengaktifkan di dalam kehidupan kami. Baik yang ada di luar sana, mereka juga memiliki yang sama, kekuatan yang sama, dan mereka mengalami perubahan dalam ramai saya bersyukur kami Tuhan dan kami buka hati kami dan berfirman pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah, urapi kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Allah, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang sama seperti kami, dia menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kulakukan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sampai melangit, banyak orang hidup sebagai seru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Karena kewargaan kita ada di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat
yang mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi rupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada Dia. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup mengikuti nasihat Allah. Seorang keluarga, satu keluarga yang hidup dalam kesederhanaan, walaupun dia mempunyai jabatan yang sangat baik pada waktu itu, tetapi dia tidak menggunakan, tidak menyalahgunakan yang dia hidup itu posisi itu membuat dia lebih berbuat kepada masyarakat pada waktu itu. Sehingga karena dia memiliki beberapa orang anak, mereka mengalami kesusahannya begitu luar biasa. Tetapi mereka adalah orang yang taat pada Tuhan, dan orang tuanya adalah orang yang taat pada Tuhan, sehingga dia tetap melakukan apapun yang dan itu adalah. Lalu salah seorang anak dari beberapa orang anak ini merasa tidak kuat. Karena apa? Ayahnya punya kedudukan, ada punya posisi. Tetapi dia tidak menikmati posisi ayahnya yang baik. Dan justru dengan posisi ayahnya yang baik itu bukan membawa kepada istilahnya kepada kebutuhan, tapi posisi ayahnya yang berikan mereka tolong kepada dia dan dia dan itu bukan oleh benar ayah dia menolong. Malah dibuang dari orang tua yang sampai anak ini katakan kalau waktu mama masih saya akan bertobat tetapi dia tidak mesti, dan pada akhirnya dia pulang dengan merasa kecewa karena dia merasa tidak bisa membawa orang tuanya dengan uang yang banyak dengan uang yang habis dirapuk dan kita dibawa ke kampus. Dan apa yang terjadi? Orang ini memang orang yang kebal, tetapi yang kesalahan hati adalah selalu ada kelemahan dari orang itu. Ya, waktu saya dulu berguru itu artinya itu kita praktikkan. Lalu kemudian orang ini dia boleh merampok pada hari aneh, dan pada waktu itu dia merampok pada hari Jumat, dia hidup dan mati. Jadi selalu ada kelemahan daripada itu. Tidak ada yang abadi itu. Nah, yang mau saya katakan adalah mari kita meneluki nasihat-nasihat yang baik. Kita buang nasihat-nasihat yang tidak baik. Nah, itu coba kita katakan berbahagialah orang yang berjalan ini jalan orang yang bertobat, yang tidak mudah kurang berbohong, tetapi yang kesusahannya yang menolong. Ya, jadi nasihat itu sangat penting. Tetapi ada banyak orang-orang yang ada yang kita lihat bagaimana
inilah keadaan yang sama, inilah keadaan di lingkungan. Jadi sebabnya kita harus banyak-banyak menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga tangan-tangan kita tidak mengikuti tangan-tangan yang tidak terlihat oleh mata depan kita. Tetapi kalau kita percaya, kita akan mengamini firman Allah bahwa ada perjalanan kita yang sangat biasa. Sebagaimana Tuhan menjaga Ayub, demikian juga Tuhan akan menjaga kita ketika kita mengikuti nasihat firman Allah. Nah, dari pembacaan tadi kita melihat di mana kita dinasihati oleh Paulus untuk pertama dikatakan mengikuti teladan orang beriman. Mengapa kita mengikuti teladan orang beriman? Karena penting bagi kita mengikuti teladan orang beriman, di mana kalau kita baca dalam berkenan di hadapan. Nah, Paulus juga mengatakan untuk mengikuti teladan orang beriman. Dan dia bukan hanya mengatakan teladan orang beriman, tetapi juga dia memberikan dirinya menjadi teladan. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mengatakan ikuti teladan orang beriman, tetapi kita juga harus sebagai orang percaya, kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi kita memang betul-betul hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengerti sebabnya kita katakan, lihatlah adil hidup orang-orang. Karena kadang-kala ada di tengah-tengah ada masalah, ada persoalan yang kadang-kala juga membuat orang. Saya punya teman-teman yang banyak yang ketika menjadi bersedia untuk menjadi pemerintahan, tetapi ada banyak karena situasi di mana mereka juga menikmat yang harusnya mereka nikmat, dan seorang yang menjadi sahabat saya dan dia berkata bagaimana saya bisa makan, dan saya punya anak dan untuk jauh terhadap anak saya kalau saya melayani saya. Ada banyak kesusahan yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, tetapi akan terus berjalan ketika dia menunggu nasihat firman Allah. Karena apa? Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berdosa. Allah tidak pernah berdusta dengan firman Allah. Coba kita baca dulu Mazmur 92 ayat 13, 14, 16, 16. Ayat 13, 14, 15, 16. Mazmur 92 ayat 13. Orang menang akan berjalan seperti Tuhan-Tuhan, akan berkumpul seperti Tuhan-Tuhan. Mereka yang aman sebagai Tuhan akan bersenang di bawah Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuat dan begitu juga untuk mengucapkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau dia belum membuat itu dan tidak ada kecurangan. Iya, tidak ada kecurangan pada kita. Kecurangan itu selalu ada pada kita. Ketidaktaatan, ketidakmauan kebenaran apa yang dikatakan oleh kita. Tapi kita jangan jauh mengatakan bahwa orang benar itu akan bertuhan seperti pohon-pohon dan sungguh-sungguh seperti pohon alas di
lebih 400 meter ke bawah dari itu kesemuanya orang tetapi kemudian setelah dia menemukan itu dia akan menembus batu dengan tangannya sendiri sampai akhirnya dia bersunat, berbunga, berbuah, dan buahnya sudah ternikmati. Saya suka makan kurma. Apalagi katanya kurma California itu manis. Ya. Tapi saya suka apapun yang namanya kurma itu saya suka. Asal sudah diolah itu atau begini. Nah, jadi seperti pohon arak di Bandung, pohon arak itu dipakai untuk bahan-bahan rumah. Kalau pada waktu itu jelas dipakai untuk bangunan rumah. Dan pohon itu ada di ketinggian. Orang benar itu harus ada di ketinggian. Dia memberikan perlindungan. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya ikuti jalan orang beriman. Alkitab katakan pada masa tuanya pun dia masih berbuat. Bayangkan kalau bahwa orang yang ditanam itu di belakang baik Allah akan orang ditanam di baik Allah akan bersunat di belakang baik Allah. Tetapi intinya adalah apapun yang sudah Tuhan lakukan kepada orang beriman, intinya supaya kita ayat yang memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan itu tidak ada melakukan kecurangan kepada. Jadi sebabnya orang-orang beriman, orang-orang benar itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita orang benar, kita sudah mengalami kesusahan, kita sudah mengalami kesulitan, lalu kita hengkang dari Tuhan, itu bukan orang benar. Ya, kita lihat ada banyak orang yang keluar dari kebenaran firman Allah dalam hari-hari yang sulit. Dan saya mau katakan, baik kita yang ada di dalam maupun yang ada di luar sana, jangan lakukan tetap bertahan di dalam kasih karunia itu. Ikuti jalan orang beriman. Bagaimana mereka bisa bertahan? Saya berikan contoh bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam kebenaran firman Allah, kalau kita tidak menghampiri orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan menjadi seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan air. Mereka berjalan tidak menjadi lebih, mereka berlari tidak menjadi lebih, mereka berjalan tidak menjadi lebih. Kenapa? Tuhan menyertai mereka. Itu sebabnya dia bisa perlu dengan setia mengikuti teladan orang-orang beriman. Bagaimana Paulus juga memberikan umat yang diperlukan. Puji nama Tuhan. Yang kedua kata firman Allah. Nasihat yang kedua untuk mengetahui untuk orang beriman. Ya. Kita dalam pertemuan nah, kalau kita sudah mengetahui kekuatan kita dengan kekuatan yang lemah menghadapi kekuatan yang super. Kita harus mengalami kekuatan yang lebih dari. Dan itu sebabnya kita harus mengetahui musuh orang beriman. Dalam Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukan melawan dan melawan pemerintah
Sebabnya kita katakan secara pemerintahan ada di dalam ya Kolose 2 ayat 11, Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka pembalap atas kemenangan, atas kemenangannya, dalam kemenangannya atas mereka. Jadi sebetulnya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Yang sampai oleh 5 mengatakan ayat 4 dan 5 kita tidak dapat menguasai. Ayat 19 mengatakan dengan jelas bahwa 18-19 kita dari Tuhan, maka kita tidak bersama. Dan itulah perlunya kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Karena ini tidak dapat bersama. Dan kita harus tahu kekuatan musuh. Musuh bisa itu siapa. Yang pertama itu kita tahu bahwa setan ini bapak segala pembohongan. Jadi kalau kita berbohong, itu kita tidak melaksanakan keinginan bapak kita. Lain bapak tidak boleh. Lalu kedua keangkuhan kita. Kenapa banyaknya orang-orang yang dalam antar dosa iya, diungkapkan. Jadi yang namanya studi hati yang namanya coba itu akan menghancurkan, melantarkan bisnis yang tadinya ada di sana. Ya, memimpin paduan suara yang luar biasa. Wah, demikian. Bukan hanya demikian. Dan musuh kita itu lawan nafsu daging. Ya, kalau kita lihat ya pas ayat 19 yang dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Mereka jadikan Tuhan mereka itu perut mereka. Mau halalkah yang dimakan? Mau tidak halalkah yang dimakan? Itu bagi mereka no problem. Tapi saya sudah sering katakan, jangan beri asupan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, hal-hal yang tidak halal. Karena itu membahayakan. Mungkin saat ini tidak, tapi pada saat remaja atau pada saat dia pemuda, dia akan menjadi pemberontak. Dan kenapa? Alkitab mengatakan supaya kita menjaga diri dari hal-hal yang positif. Kalau Tuhan kita kontrol, saya dapat bayangkan yang perut ini juga perlu sedikit dilapis. Ya. Saya tidak melatih perut saya dan mulut saya. Karena
Saya ingin menjadikan dia yang berkuasa. Saya berkata kepada Tuhan, di mata tua saya, ya, kadang-kala bersedih sudah tidak pada masa sudah masih sekolah atau masih muda 2-3 jam bersedih tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang itu ada sedikit masalah, kita harus bergerak ke kanan setelah sesi. Tapi tidak bisa juga bersedih. Di sini kan banyak Islam hanya tidak berdua dengan Jadi saya melatih lutut saya untuk terus bisa bersujud di hadapan Allah. Hanya saya dan Dia itu berkata. Kebanyakan saya sudah ada di depan saya. Jadi kalau dulu saya tidak bersujud itu tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang, ya bukan berarti saya menyerah dengan demikian tidak. Saya bisa paling tidak disukai semua dengan nyaman datang kepada itu. Dan dengan duduk masih. Tapi yang lebih nyaman ketika kalau duduk di tikar apa, saya lebih mengambil sikap di hadapan Allah. 2 jam itu, 2 jam itu saja. Walaupun dengan menggantikan tubuh, nah, yang harus ada tekanan. Tetapi bagi saya ingin mengatakan kepada Tuhan bahwa saya sangat menghargai, sangat menghormati. Bukan hanya sikap hati saya, tapi sikap tubuh saya juga mau mengagungkan Dia, memasukkan Dia. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya bersyukur dengan tambah kurusnya saya bersyukur bahwa Tuhan itu ya, memberikan kekuatan untuk terus bisa melakukan. Ya, memang tidak mudah. Tetapi saya mau katakan kita tidak boleh menjadikan perut menjadi Tuhan, kita tidak boleh menjadikan hawa nafsu jadi. Dan yang kedua dikatakan aib mereka itu ada yang kemudian mereka yang aneh. Tapi sebenarnya di orang-orang ditangkap oleh karena bangsa masih mampu tersenyum. Banyak punya keluarga ditangkap itu, tidak mampu menentukan diri. Tapi ada orang dengan bangsa, dengan situ, dengan air. Sudah satu orang. Kenapa? Air malah menjadi kemuliaan mereka. Yang paling sudah dapat ini paling 18 tahun. MMA sudah saya dapat 18 tahun. Mana bisa dapat MMA atau triliunan. Jadi sebabnya sekarang ini nggak tahu bagaimana, kenapa tidak DPR tidak mengundang-undang itu. Kita berdoa saja supaya menyita seluruh kekayaan para koruptor itu bisa direalisasikan. Tetapi orang bilang begini, bagaimana mereka mau bisa realisasikan? Mereka ada di dalam bagian dari sini. Dan tidak satu dua orang-orang itu kan oknum. Bukan karena satu dua orang itu lalu kita tidak mau maju. Yang mau melakukan saja ya dimiskinkan. Kalau
memberikan fakta. Kamu kan ingat kata fakta kita ada itu tidak tidak bisa. Kamu paling banyak yang saya tahu itu peti matinya 500 ditambah dengan perhiasan yang dipakai itu yang paling banyak. Dan yang terakhir yang dikatakan dari bagian orang ini adalah perkara-perkara dunia menjadi tujuan. Orang memamerkan kekayaan, tapi tidak pernah hanya memamerkan. Kita diajar untuk tidak. Lalu kemudian yang terakhir adalah karakter kita. Kalau karakter kita jahat, kita tidak bisa berbuat baik. Kalau karakter kita pemberontak, kita tidak bisa berbuat. Kalau karakter kita penipu, kita tidak bisa menjadi penolong. Bahkan untuk orang akan menjadi sangat terkenal dengan karakter itu harus memiliki dalam kasih, dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam hal yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang ketiga yang harus kita ikuti nasihat firman Allah adalah hidup dalam harapan sebagai orang beriman. Ya. Jadi kita menjadi ayat itu satu dikatakan bahwa keluarga sekarang kita ini sekarang ini ada di sorga. Jadi kalau kita sorga sekarang kita ada di sorga karena kita percaya kepada Tuhan. Jangan lenyapkan itu kan kita membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan akan membawa kita kepada hal yang sebabnya dalam pengalaman bagaimana. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kuasa Allah. Ini penting. Kenapa? Kalau Paulus katakan bahwa dia hidup menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa. Bahkan dia mengatakan yang menghendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kematiannya, supaya aku beroleh kehidupan, boleh bangkit dari antara orang mati. Jadi yang aku tidak akhirnya bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi kenapa? Pengenalan dia. Kenapa pengenalan dia? Kita akan mengenal kuasanya. Kuasanya yang mampu menolong kita untuk terus maju, mengikuti nasihat dari Allah, menjauhkan nasihat-nasihat orang sakit, menjauhkan nasihat-nasihat yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, dan kita masuk dalam apa yang diperkenankan oleh Tuhan kepada kita. Kuasa kebangkitan, kuasa Allah itu akan membawa
kita lebih dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau kita memiliki dikatakan kuasa Allah, tapi hidup kita tambah jauh daripada Allah, memberontak baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapa saja, hidup sendiri, hidup mau dengan caranya sendiri. Kalau mau hidup dengan caranya sendiri, ada orang-orang makanya ada orang tanpa harus sampai orang lain, apa orang lain, dia juga kasih orang lain. Tapi kalau disuruh memilih, jadi baik seperti itu kan, tidak mengikuti orang lain. Kalau kita hanya itu, jadi kita belajar betapa pentingnya bermasyarakat, betapa pentingnya berteman, betapa penting menghargai sesama manusia. Dan dari situ dia mendapat pelajaran. Nah, kalau kita dalam kuasa Allah, kita pastikan bahwa kuasa Allah itu dapat melakukan segala sesuatu kepada diri. Jadi setan tidak akan bisa menguasai kuasa Allah itu dapat dilakukan supaya taat. Tidak menjauh orang seperti Tuhan katakan. Coba baca dulu supaya kita lihat. 1 Yohanes 5. Ayat 18 sampai dengan 20. Sampai dengan 20. Kita tahu bahwa setiap orang masih dari Allah berdosa, tapi dia masih dari Allah menjadinya dan jahat tidak dapat dilamatnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruhnya berasal dari Allah, berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah mengaruniakan kematian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Coba ayat 45. Coba mulai lahir dari Allah ya, jadi kita sudah di itu yang membuat kita miris. Karena apa? Mereka setiap ada masalah mesti banyak hidup. Saya hanya pernah komplain sampai kapan kesempurnaan yang bagaimana harus ada nilai standar 6 juga. Kalau dia anggap sempurna sama pelatihnya itu nggak bisa, karena kita tidak dibuat alat untuk tempat latihan kita seperti di sekolah yang lain. Saya komplain, kenapa di Mataram tidak ada tempat latihan, tapi standarnya standar tinggi.
Padahal saya hanya satu apa mobil menabrak satu itu kena nggak bisa. Makanya dikatakan untuk hidup seumur hidup. Tapi ya ini kan ada kepentingan. Saya setuju apa? Atau perpanjangan sesuai dengan apa itulah sesuai dengan yang diatur itu. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Angka ditunjuk berapa, diterima berapa. Dan yang mau saya katakan adalah inilah keadaan yang harus sampai ini diperhitungkan menayung di tengah-tengah apalagi melayani nonsen itu. Kita hilang sepeda, kita lapor, ya macam-macam mas. Ada saja yang mau diinginkan. Makanya orang bilang kalau kau lapor sepeda, bukan sepeda yang bilang, motor yang bilang. Mohon maaf. Itulah keluhan-keluhan di tengah-tengah masyarakat. Bukan itu saja, saya menangani. Walaupun sudah cukup lama, tapi saya tidak siapapun support. Tapi coba baca ini. Yesaya 9 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23 terus ayat 9 1 dan 2. Tapi selamanya akan ada beberapa menteri yang kita. Kalau dahulu Tuhan dikatakan pada Tuhan tentang sekali, maka di kemudian hari dia akan digunakan dalam tahun daerah sedang sungai dan wilayah masyarakat lain. Sampai yang berjalan dalam belakang yang lihat dengan besar, mereka yang diam dan menjadi kesalahan atasnya telah melakukan. Tuhan telah mengumpulkan banyak orang dan juga yang besar. Mereka telah bercita-cita di atas aku seperti cita-cita di waktu panen, seperti orang-orang bersuka di. Ya, jadi jelas dari ayat 8 ini bagaimana saya tulis diajukan. Ya, saya percayalah akan ketika mereka memulihkan diri mereka akan ada kebaharuan. Dan itu sebab saya katakan selalu ada harapan kalau tidak percaya kepada Tuhan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dipulihkan bisa dipulihkan dengan hadirnya seseorang yang tepat, benar, yang berani, yang siap melakukan sesuatu karena negara ini walaupun sudah rusak, tetapi kita tidak boleh terus percaya oleh semua yang itu sebagai orang percaya. Mari kita hidup jangan jangan itu orang pasti yang membantu ada tapi itu tidak ada orang pasti yang membawa keberkahan bagi orang, bagi bangsa, bagi negara. Semoga kita adalah orang-orang hidup nasihat masalah banyak baik dan kita masih bagi kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan.
ini semua satu penyakit yang mereka berikan. Kalau perintah adalah berbuat dengan yang kuasa. Terima kasih Bapak Ibu juga dan oleh kuasa mereka yang mereka mengucap syukur kepada terima kasih telah menolong sedang mulai masa-masa sulit dalam hidup dan waktu yang baik di hari-hari terakhir hari arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan yang pertolongan Tuhan. Tuhan tidak tangan-tangan yang diharapkan kepada dalam situasi yang sulit mereka berseru kepada tidak mengatakan ketika kami orang-orang yang berseru kepada orang-orang Tuhan untuk menjawabkan dan untuk menyelesaikan dan kami memuliakan dan kami percaya kepada Tuhan yang tidak jelas dikatakan Yesus dan Engkau menolong setiap pribadi-pribadi karena firman Allah akan mencukupi segala kebutuhan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih bangsa dan negara ini di bawah kepemimpinan Presiden dan bahwa kepada kebaikan Tuhan dan apa yang program mereka dapat tenaga dan mereka dapat melaksanakan terutama dalam hal kebebasan beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena ada banyaknya orang-orang intoleran, orang-orang yang merasa dirinya sempurna dan orang lain berdosa tetapi dalam kesempurnaan mereka justru mereka melakukan apa yang melakukan apa yang jahat terhadap sesama. Terima kasih Tuhan juga kami syukur dan berterima kasih. Kalau saudara kami sedang mengalami masa sulit, Tuhan juga memberkati dan pemerintah diberikan jawaban polisi yang memegang senjata, walaupun dikatakan ada HAM dan lain sebagainya. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa sehingga keberadaan mereka sebagai amaran kami tidak ada kesehatan merajalela dan kebaikan yang baik terlantar dan tercipta. Tuhan kami butuh orang-orang yang jangan aparat yang sulit berdiri atas konstitusi bangsa ini. Terima kasih kami tahu di bangsa ini karena politik bisa hal-hal yang tidak baik itu menjadi naik, hal-hal yang baik itu kubur. Itulah politik di bangsa kami. Tapi apapun itu Tuhan, kami percaya, kami selalu berteriak kepadamu, berseru kepadamu, selalu ada pengharapan di tengah-tengah pelikan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang memiliki di bawah Kristus karena Yesus Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami berdoa sekaligus syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada berpujilah Engkau, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Bapa dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan memberkati dan juga Tuhan menolong dan pelayan-pelayan Natal di hari ini yang cukup banyak dan kami dapat berdoa kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti sore sehingga kita boleh melaksanakan dan bergembira di hari baik itu kita baik itu dan lain sebagainya. Ada banyak kita kami sebagai rekan-rekan ada juga dan kami tidak bisa menghadirkan harus terpaksa memilih mana yang harus kami. Terima kasih Bapak di surga telah tolong kami. Tapi apapun itu supaya itu berjalan dengan baik. Kalau silakan kami sebagai teman kami juga berdoa supaya Tuhan menolong mereka dan segala gangguan dan kuat daripada kuasa kegelapan ataupun
manusia tidak bertanggung jawab. Kedua, dan siapnya Allah dan yang segala akal menyertai perayaan Natal di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke masing-masing perkumpulan kami. Tuhan Tuhan yang menolong kami dan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orangnya, mari kita berdoa. Saya Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya membutuhkan Tuhan, saya mengerti segala dosa dan kelemahan yang aku lakukan, mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kalau saya mengaku segala pelanggaran dan kesalahan kami. Dan Firman juga yang berkata, betalkan dan terima kasih semuanya dan kami percaya atas Tuhan yang menolong kami di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kehidupan kekal yang sudah Engkau anugerahkan kekuatan dalam berjalan dalam iman. Teruslah Engkau menyertai kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan modal buat menyertai mereka